Ada settingan demo besar-besaran untuk serang Mas Gibran dan Pak Joko Widodo. Bahkan 1 juta orang rencananya akan dikerahkan. Konyolnya lagi, mereka keceplosan nyusun rencana menjijikkan ini. 1 juta orang akan dikerahkan demi menggoyang kursi wapres dan serang Pak Jokowi. Waduh, pasukan nasi bungkus tukang demo lagi dapat job nih. Ulangi. Waduh, pasukan nasi bungkus tukang demo lagi dapat job nih. Siap untuk datang ke Surabaya? Ya, insya Allah kita menyambut di Surabaya. Dan kita harap forum ini juga bisa di Medan. Nah, ini ada Bung Rismon ini, ya kan? Ya. Begitu juga kita minta supaya ada di Makassar. Maka. Dan kemudian puncaknya adalah di Jakarta. Masa iya sih kita nggak bisa turun 1 juta orang untuk menurunkan fufu apa itu? Nah, jadi sekali lagi saya konkret saja pemikiran bahwa akan terbayar rasa malu kita kalau memang Presiden Prabowo mengupayakan mendukung pemecatan Gibran. Kenapa demikian? Karena ini adalah pelanggaran konstitusi yang paling fatal. Gak bisa. Dan siap untuk datang ke Surabaya. Tuh, sudah dengar ya? Itu rencana untuk menurunkan 1 juta orang demo untuk memakzulkan Mas Gibran. Nanti beneran 1 juta atau cuma segelintir aja? Kemarin waktu di rumahnya Pak Jokowi juga bilang gitu, nanti bakal ada orang banyak tuh menggeruduk rumah Pak Jokowi. Hari hanya mereka cuma segelintir, ternyata masih banyakkan orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi. Waduh, ini 1 juta beneran gak? Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman ya, ini ada nih yang kemudian dari suka membuat gaduh diringkus sama polisi. Polisi menolak untuk memberikan kita kata-kata, memberikan kita kata-kata. Kenapa kita tidak boleh lurus? Kenapa kita tidak boleh lurus? Itu sudah dibuat macet loh, itu gimana deh? Tarik. Iya, kalau udah kayak gini nggak mau, disuruh mempertanggungjawabkan bingung, riuh, itu. Pingsan, itu kenapa pingsan apa gimana tuh? Iya, belum pingsan. Kami minta tertib ya kepada korlap dan minta Anda tidak berprovokasi. Aduh, tambahnya bericu ya. Sama saya cek. Tuh kan. Kami lakukan perintah karena turun Anda tidak berprovokasi. Ibu itu sebagai Polres. Bawa. Udah pucat tuh mukanya, udah pucat tuh ikut aja. Palingan nanti diminta keterangan gitu Pak. Ya, lemes juga. Sama kayak orang Suryo nih lama-lama ya. Udah membuat huru hara, giliran nanti ketahuan. Mas, waduh. Ini sampai ada nih komentar dari netizen teman-teman ya, yang bertanya juga gitu. Aliansi Rakyat cuma 20 orang anak abah. Tuh. Iya. Bawa semua demo kebencian dan fitnah tangkap tuh. Ini grup ibu-ibu pendemo.
Terus habis itu ada lagi fix HTI dan FPI orang-orang tua ini. Aduh. Dibocorin sama mbaknya. Dibocorin tuh. Kan? Kalau udah kayak gini tuh udah bingung. Mereka yang sudah bayangin dong teman-teman. Mereka turun ke jalan. Mengganggu pengguna jalan. Kemudian ketika ditangkap, dimintai keterangan karena sudah membuat huru-hara ini, mereka nggak terima, nggak mau. Tolong jelasin apa salah saya dan lain sebagainya. Udah nggak usah bingung Bu, ikut aja sama polisi. Orang semua ini banyak rakyat Indonesia juga setuju kok, setuju gitu ya. Hei pendukung Prabowo, hei pendukung Gibran dan pendukung Joko Widodo, Anda jangan tidur saja. Anda jangan hanya menikmati ada rencana jahat. Anda jangan biarkan oknum-oknum ini sementara merencanakan menghancurkan atau menggulingkan Prabowo Gibran. Masa Prabowo Gibran mau diancam? Digulingkan, Anda duduk nonton. Anda hanya tidur menikmati jabatan sebagai komisaris, menikmati jabatan sebagai staf sus, menikmati jabatan sebagai menteri dan sebagainya. Tetapi ketika Prabowo Gibran diganggu, Anda hanya duduk diam, duduk nonton, duduk. Apakah Anda ingin membiarkan Prabowo Gibran ini digulingkan? Hei pendukung Jokowi, jangan Anda duduk diam-diam. Mari kita bersama-sama lawan mereka. Saya tunjukin sebuah video ini biar Anda itu buka mata, buka hati, lawan mereka. Pak Prabowo mau dikudeta tuh. Tuh. Satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Katanya menyelamatkan bangsa. Jadi, Bangsa yang mana? harus Justru mereka ingin menghancurkan bangsa. bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan. Tuh. Galang kekuatan. Untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Tuh, mereka akan merencanakan seperti 98, ya. Ingat, Soeharto digulingkan. Dan hari ini mereka juga merencanakan akan menggulingkan Prabowo Gibran seperti kasus atau persoalan 98. Apakah Anda pendukung Prabowo Gibran hanya duduk nonton, hanya ingin menikmati jabatan saja di komisaris, menteri, wakil menteri, staf sus, tenaga ahli dan sebagainya, dan Anda jadi penonton saja? Kita lihat video selanjutnya. Itu yang harus kita lakukan. Tuh. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tuh, katanya mereka tidak harapkan ke pemerintahan hari ini. Jadi kita harus melakukan langkah besar. Tuh. Melakukan persiapan diri, menjadi kekuatan Rencana penggulingkan Prabowo Gibran. pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Aduh, ini keceplosan ya? Baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi. Diabaikan, dianggap hari lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita berdua MPR. Tuh. Baru bergetar mereka semua. Hei, Tuh kan, pada akhirnya keceplosan teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya mereka terus menarasikan kita itu cinta Pak Prabowo, kita itu cinta pemerintahan ini sayang. Makanya kita mengingatkan pemerintahan ini, menjaga pemerintahan ini supaya tidak ada cawe-cawenya Pak Jokowi. Mereka keceplosan. Katanya pengen menggulingkan pemerintahan ini. Jadi selama ini mereka itu lagi bermain drama teman-teman. Mereka bermain drama yang seolah membuat kita berpikiran, oh orang-orang ini tuh mau menyelamatkan Pak Prabowo nih. Tapi enggak, mereka itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan saat ini. Karena pemerintahan saat ini ada Pak Jokowinya juga, maksudnya ada efek Pak Jokowinya yang cukup besar gitu ya. Kemudian pertama yang ingin dihilangkan adalah Pak Jokowi. Dihilangin dulu nih Pak Jokowi dan juga Mas Gibran untuk menembus temboknya Pak Prabowo untuk kemudian nantinya dihancurkan. Kayak gitu permainan mereka. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Dan karena belakangan ini sudah mulai semakin panas lagi, kalau bisa jangan diem-diem aja teman-teman. Baik, masalah demo adalah biasa. Kita harus ikat, ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Wah, Harus objektif. ini. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan?
Tuh, Pak Prabowo Subianto sudah mulai membaca ya. Orang-orang demo ini dipertanyakan soal ini beneran demo, pure demo menyuarakan suara rakyat, suara-suara mereka, atau ada orang yang bermain di balik ini semuanya. Jangan-jangan ada yang bayar nih. Tuh, Pak Prabowo sudah berpikiran sampai sana. Dan faktanya sepertinya gimana teman-teman? Fitnah jalur ijazah gagal. Ngadu domba Mas Gibran dan juga Mas Ahaye juga gagal. Karena udah kebaca duluan taktik adu dombanya. Terus yang terakhir, perjalanan adu domba Mas Gibran, Pak Tri Sutrisno sama Bu Mega juga gagal. Malah pada semakin adem ayam guyup. Duduk satu meja dan juga saling bersalaman. Haha, kasihan gerombolan sakit hati. Gagal terus deh adu domba dan fitnahnya. Yang sabar ya gerombolan sakit hati. Meratapi kekalahannya sampai 5 tahun. Enggak. Nah, jadi teman-teman kalau kita tadi bicara soal Pak Prabowo yang sudah membaca gitu ya, saya tidak heran karena masalah adu domba ini sudah sering terjadi. Apalagi di eranya Pak Prabowo ini, Pak Prabowo coba dibentur-benturkan dengan beberapa tokoh termasuk salah satunya Mas Wapres yaitu Mas Gibran. Coba dibentur-benturkan supaya hubungannya retak gitu ya. Tapi itu semuanya yang dilakukan untuk memisahkan atau untuk membuat retak hubungan-hubungan harmonis ini, itu gagal semuanya. Gagal. Kasian banget ya mereka ya. Anak minta polisi. Polisi saat ini keparat negara. Aliansi Rakyat menggugat penyidik KPK dengan membawa poster Jokowi Dodo. Bajingan, Jokowi bajingan. Prabowo bergabung dengan bajingan. Kayak gini loh provokasi dari orang-orang nih. Presiden kita loh, Pak Wakil Presiden. Demo makzulkan Gibran. Ini tadi saya baru melihat videonya dari seorang, mungkin siapa itu nggak tahu juga. Yang jelas ada aparat penegak hukum yang menggunakan pengeras suara memperingatkan para pendemo untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi begini ya, saya melihat aksi makzulkan Gibran ini. Kenapa kok tidak memilih demonstrasi ataupun menyampaikan aspirasi tentang RUU perampasan aset? Dan karena hal ini juga lebih genting daripada sibuk ya berorasi makzulkan Gibran gitu loh. Dan kalau kita melihat siapa sih yang memilih wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, Pak Prabowo Subianto. Kenapa Pak Prabowo memilihnya Gibran? Itu karena harusnya menjadi pertanyaan. Jadi jangan sibuk memakzulkan Gibrannya, tanya Prabowo-nya kenapa milih Gibran ya. Karena dalam satu waktu ya Sekjen Harian pada Supni Dasko sudah mengatakan bahwasanya Pak Prabowo sendiri yang meminta untuk Gibran menjadi wakil presidennya. Jadi sebenarnya di sini sudah clear bahwa Pak Prabowo yang memilih Gibran sebagai wakil presiden. Tidak ada perdebatan di situ sebenarnya. Tapi mereka selalu memaksakan ingin memakzulkan Gibran. Gak tahu maksud dan tujuannya apa. Dan sampai mengadili Jokowi. Kalau ada kalimat mengadili Jokowi, saya juga tertarik di sini ya. Karena begini, kita sudah melihat kontestasi Pilpres sudah selesai. Bahwa Pak Prabowo Subianto di dalam kampanyenya ketika mencalonkan diri sebagai presiden ke-8 dan akhirnya menang, beliau selalu mengatakan kepada masyarakat akan melanjutkan programnya presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Dan dalam hal ini ya berarti ada kesinambungan program antara program yang tadinya mungkin belum selesai di eranya Jokowi akan dilanjutkan di eranya Prabowo Subianto. Maka dari itu kalian jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang hanya mengambil keuntungan dalam hal ini ya.
Ya, betul. Saya setuju sekali. Jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang hanya mengincar uang di dalam hal ini, teman-teman. Apalagi ya orang-orang yang sering turun ke jalan demo gak jelas, pengen banget mengadili Pak Jokowi, memakzulkan Mas Gibran. Ya kan ngapain gitu loh. Mereka tuh gak ada kerjaan atau kayak gimana sih? Jokowi, yang menyangka kita dibayar, nonsen. Tidak ada itu impossible. Kalau orang-orang sana bilang tuh impossible. Tau nggak lu? Kita ini orang kaya hati semua, Mama RM, Bapak RM, orang kaya hati duit banyak, kaya iman, nggak kayak Jokowi, kayak monyet, tau nggak? Ibu, nggak boleh seperti itu, Ibu. Anaknya nonton di rumah lo ya, nggak boleh. Sekarang gini, kalau Ibu menghina Pak Jokowi seperti itu kan sudah menghina fisiknya Pak Joko Widodo berarti ya. Ibu coba deh bayangin kalau anak Ibu atau mungkin cucu Ibu gitu dibilangin kayak gitu, dihina kayak gitu, Ibu terima nggak? Pasti nggak dong. Itu sampai sekasar itu loh ngomongnya. Perjuangan kita. Perjuangan kita apa sih? Yaitu, ingat ya, 10 tahun kita dibuat menderita oleh siapa sih? Dan itu masih bisa kita rasakan. Yang akibat yang 10 tahun itu panjang. Dan kita merasa sebagai ibu-ibu yang salah harus dihukum. Itu aja dari kita ya. Jadi yang jangan ini ya, pernah. Ini tidak pernah terlupakan dari aksi mereka adalah makanan, teman-teman. Kita teralihkan, jangan pernah kita FOMO. FOMO apa sih? Ikut-ikut. Ya, semua lagi ribut ini, kita ikut-ikut. Tidak. Kita tetap fokus kepada Jokowi dan akibat dari apa yang diperbuatnya, yaitu termasuk Fufu Fafa juga. Ya. Jadi itu adalah satu paket. Termasuk juga menteri-menterinya. Ingat ya Bu ya, zaman Covid, Ibu masih udah lupa loh, zaman Covid ya. Kalau kita pikir-pikir banyak banget, iya benar, banyak banget yang itu yang harus kita ingat, dan itu juga yang membuat kita untuk setia kepada perjuangan ini. Sekian dari saya, mungkin itu adalah mungkin ada yang mungkin perjuangan kita. Ternyata banyak emak-emaknya. Aliansi Rakyat Menggugat ini nggak tahu nih rakyat yang mana yang mereka maksud. Kayaknya ya mereka-mereka aja gitu ya. Terus kemudian ini berkumpul merayakan milad ketiga, ceritanya seperti itu. Terus tidak lupa juga dengan makanan, kayak persis dengan ibu-ibu arisan, teman-teman. Atau jangan-jangan ini dimulainya dari emak-emak arisan berkumpul makan-makan bareng, terus tercetuslah ide seperti itu gitu. Atau kayak gimana? Soalnya kalau saya perhatikan, kok rasa-rasanya setiap kali ada aksi dari emak-emak ini yang tidak pernah terlupakan adalah makanan. Itu tuh, makanan. Gimana kalau menurut kalian, teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.